Haleluya, puji Tuhan. Berapa kita yang hadir, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tutup kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Bapa memberikan persembahan kami di hadapan Engkau. Hati kami yang rindu, yang haus untuk datang kepadamu ya Tuhan. Bertatalah dan hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurangi setiap kami, melawat setiap kami yang rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Percaya Tuhan, Roh Allah, namun setiap kehidupan kami, bahkan jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, meminta mereka tiba dengan selamat. Bersama kami mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam genggaman kasih setia. Di telapak tangan Kau tulis nama.
ya Tuhan. Allah yang setia akan janji-janjinya. Allah yang tak pernah ingkar janji bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa hidup kami berharga di hadapan-Mu. Engkau memegang kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menuntun setiap langkah kami ya Bapa. Bahkan ketika kami mengalami beban pergumulan hidup yang berat sekalipun, di tengah badai kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami memasuki tahun yang baru ini, dengan optimis kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tetap memegang janji firman bagi kami. Allah yang selalu menuntun langkah kami ketika kami memasuki hari demi hari kami di tahun yang baru ini. Kami percaya penyertaan-Mu ada bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini kembali di telapak tangan-Mu. Engkau menulis nama kami ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup, sungguh
yang baik dalam hidup kita. Mari kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang sangat baik. Haleluya. Dia yang telah memelihara kita sepanjang tahun yang lalu. Dia Allah yang sama, yang akan memberkati kehidupan kita. Oh Bapa yang baik, kau perhatikan
memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami Tuhan kesembuhan ketika kami sakit, memberikan kami Tuhan jalan keluar lewat firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami saat ini Tuhan lewat hamba-Mu. Isi buka hati kami, hidup kami, pikiran, agar benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang terbaik ya Tuhan, sehingga benih itu boleh bertumbuh dan berbuah. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu ya Allah. Pengurapan Allah dari tempat yang maha tinggi turun atas kami semua. Kami percaya ya Roh Kudus, firman-Mu lah kebenaran, firman-Mu lah yang akan menuntun setiap jalan hidup kami. Firman-Mu lah yang akan menerangi hidup kami ketika kami salah. Firman-Mu yang akan membimbing kami Tuhan kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di minggu kedua di bulan Januari tahun 2022 ini, dan di dalam pemberitaan firman Tuhan untuk kita memasuki tahun ini, untuk kita menjalani hidup kita di tahun yang baru. Saya ingin mengajak saudara dan menyampaikan kepada saudara beberapa prinsip-prinsip firman Tuhan untuk menjadi bekal kita di tahun ini. Kemarin kita sudah melihat bagaimana kita membangun keyakinan kita terhadap pemahaman kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang mana dari pemahaman itu mendorong kita untuk senantiasa memurnikan kehidupan kita selalu melalui proses pembasuhan jubah kita sebagai sebuah gambaran bagaimana kita memurnikan selalu kehidupan kita, agar kehidupan kita senantiasa melihat anugerah, karya, berkat Tuhan yang digambarkan seperti pohon kehidupan. Nah, pagi ini saudara, saya ajak saudara untuk memperhatikan hal lain, prinsip lain yang penting bagi kita untuk kita pahami. Mari kita membaca Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Pagi ini kita akan belajar tentang persoalan memperhatikan. Efesus 5 ayat yang ke-15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar tentang sebuah prinsip yang berkaitan dengan persoalan melihat, persoalan memperhatikan. Mungkin di dalam pengalaman kita sehari-hari, saudara sudah sering berhubungan ataupun mengalami sebuah pengalaman-pengalaman kehidupan yang berkaitan dengan persoalan memperhatikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu atau kita semua yang pernah mengalami sebuah keadaan atau kejadian yang merugikan kita karena kita tidak pernah memperhatikan atau kita tidak melihat dengan baik segala sesuatu atau kenyataan yang ada di sekitar. Mungkin ada di antara kita yang pernah tersandung
entah di dalam pengertian tersandung sebuah persoalan atau betul-betul tersandung oleh sebuah benda yang pada akhirnya membuat kita jatuh. Mungkin sering kita tersandung karena kita tidak lihat ada sebuah balok, atau kita tidak memperhatikan kalau di situ ada pasir, atau kita tidak memperhatikan di situ ada benda lain yang membuat kita bisa terjatuh, membuat kita terpleset, dan akhirnya kita mengalami sebuah keadaan yang merugikan kita, atau kita mengalami hal-hal persoalan yang karena kita tidak pernah memperhatikannya kita tersandung. Bisa kita tersandung karena perkataan kita, karena kita tidak memperhatikan perkataan kita tersandung dengan cara berpikir kita, atau kita tersandung dengan beberapa hal yang membuat kita pada akhirnya mengalami persoalan, baik dengan diri kita sendiri atau persoalan dengan orang lain. Kita tersandung, kita akhirnya terjebak, kita akhirnya terperosok masuk kepada sebuah situasi yang rumit atau keadaan yang rumit hanya karena persoalan melihat atau persoalan memperhatikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Efesus yang kita baca ini, Rasul Paulus menulis surat, dan di dalam surat itu Paulus memberikan salah satu pesan penting yang perlu untuk diingat, yang perlu untuk sungguh-sungguh dipahami oleh jemaat. Pernyataan itu tadi kita lihat dengan ungkapan kalimat yang Paulus katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sebagaimana contoh tadi, saudara, persoalan memperhatikan itu bisa membuat seseorang mengalami banyak masalah hanya karena tidak perhatian, hanya karena tidak memperhatikan. Paulus juga melihat bahwa di jemaat Efesus ini ada banyak hal yang muncul, baik itu dari situasi kondisi di luar kehidupan mereka, artinya dalam konteks hidup mereka di kota Efesus, ataupun persoalan-persoalan lain yang ada di dalam diri jemaat yang jika tidak diperhatikan dengan baik, akan mengancam kehidupan iman dan kualitas manusia baru di dalam hidup jemaat di Efesus. Jadi Efesus pasal 5 ini, saudara, merupakan salah satu pesan yang disampaikan Paulus berkaitan dengan kehidupan umat Tuhan yang sudah mengenal Yesus. Pasal 4 mengajarkan kepada jemaat tentang hidup manusia baru, di mana mereka harus meninggalkan manusia lamanya, meninggalkan kebiasaan lamanya, meninggalkan kejahatan yang lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup buruk yang sudah mereka tinggalkan, untuk tetap membangun sebuah kualitas kehidupan yang disebut manusia baru. Artinya manusia yang sudah hidup di dalam Yesus. Paulus ingatkan agar mereka itu tetap tinggal di dalam kemanusiaan barunya. Nah, sementara di luar hidup mereka, di lingkungan, dalam kondisi mereka, dalam keadaan di sekitar mereka, tantangannya banyak, masalahnya banyak, godaannya banyak. Nah, hal ini membuat Paulus untuk sungguh-sungguh mengingatkan mereka, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kondisi yang jahat itu, kondisi yang mengancam tadi, itu yang nanti digambarkan oleh Paulus dengan sebutan hari-hari yang jahat di dalam ayat selanjutnya. Di dalam ayat 16, saudara nanti baca, pergunakanlah waktu karena hari-hari ini jahat. Jadi yang dimaksud dengan hari-hari jahat itu bukan
Hari Selasa jahat, hari Rabu jahat, hari Kamis hari baik. Bukan begitu maksudnya. Hari-hari jahat itu kondisi situasi yang sekarang ada di dalam jemaat. Hari-hari yang mereka jalani dipenuhi dengan potensi-potensi kejahatan. Nah, ini yang dimaksud. Di situ ada penyembahan berhala. Di kota Efesus itu terkenal sebagai kota yang mengagungkan penyembahan-penyembahan para dewa. Negara atau daerah Efesus itu dikenal sebagai tempat pusatnya penyembahan-penyembahan dewa-dewa, penyembahan-penyembahan kaisar yang dianggap sebagai dewa. Di kota itu juga banyak praktek-praktek beragama, tetapi yang bertentangan dengan iman Kristen. Misalnya ada praktek beragama yang di situ menekankan persoalan persetubuhan dengan para disebut dengan orang-orang yang dikhususkan untuk itu di kuil-kuil tersebut. Makanya disebut dengan pelacuran bakti. Ada pusat ritus peribadatan yang seperti itu. Belum hal-hal yang lain sebagainya yang ada di sekitar jemaat Efesus, yang membuat jemaat Efesus itu berada di dalam sebuah kondisi yang bimbang. Di satu sisi mereka sudah menerima Kristus, hidup di dalam iman Kristen, tapi tantangannya setiap hari yang mereka hadapi, yang mereka temui, yang mereka geluti adalah kondisi-kondisi yang selalu berpotensi untuk menggoda, untuk merusak, untuk kemudian menghancurkan hidup mereka. Makanya Paulus sebut hari-hari ini jahat. Kondisi-kondisimu tidak bagus. Lingkunganmu, konteksmu tidak mendukung. Kamu harus memperhatikan bagaimana kamu hidup. Nah, mengapa persoalan memperhatikan ini kemudian menjadi fokus Paulus di dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini, di dalam menghadapi tantangan yang jahat ini, di dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Sebab kalau kita perhatikan, saudara, orang yang mau memperhatikan artinya itu melihat dengan lebih sungguh-sungguh. Bedanya memperhatikan dengan melihat, menurut saya adalah bahwa memperhatikan itu melihat dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau orang melihat, tapi orang tidak memperhatikan. Artinya nanti di situ tidak ada proses menilai, tidak ada proses membandingkan, tidak ada proses menganalisa, cukup lihat aja. Tidak. Tapi kalau memperhatikan, dia nanti di situ akan melihat, menilai, menganalisa, mempertimbangkan untung rugi, mempertimbangkan apa yang akan terjadi. Jadi di dalam kata memperhatikan, mengapa Paulus merasa penting untuk menjelaskan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena di dalam kata memperhatikan itu terdapat kekuatan antisipatif, mengantisipasi baik itu yang tidak baik maupun hal-hal yang dirasa mendatangkan manfaat atau peluang. Itu dimulai dari kata memperhatikan. Jadi orang yang memang biasanya memperhatikan dan suka memperhatikan dunia pasarnya, misal dunia pasar sekarang itu trennya begini. Nah, orang itu yang akan selalu mendapat peluang pertama untuk mendapatkan keuntungan. Karena apa? Selalu memperhatikan potensi pasar kayak gini, kecenderungan pasar sekarang seperti ini, model perdagangan transaksi sekarang orang sukanya seperti ini. Mereka yang mampu memperhatikan itu, mereka yang akan mendapatkan keuntungan. Jadi di dalam kata memperhatikan itu ada antisipasi baik terhadap yang buruk maupun terhadap manfaat yang dirasa muncul
di masa depan. Dalam menghadapi sebuah kehidupan, ketika di satu sisi orang dihadapkan tantangan, di satu sisi dia ingin untuk tetap stabil, untuk tetap eksis, untuk tetap kuat, untuk tetap dapat bertahan, maka orang tidak boleh melepaskan apa yang disebut dengan memperhatikan. Jadi kalau kita merenungkan, saudara, salah satu organ tubuh penting di dalam diri kita itu adalah mata. Mata. Karena organ tubuh mata kita ini akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi tindakan kita. Jadi apa yang akan kita pikir, apa yang akan kita buat, itu sangat berkaitan dengan mata. Sebab segala sesuatu awalnya masuk melalui mata. Jadi Anda mencerap, Anda mengamati, Anda memahami, mengindra, lalu kemudian memunculkan ide-ide di pikiran kita. Ide-ide nanti dikonkretkan di dalam tindakan-tindakan kita. Mulainya dari mata. Jadi apapun yang terjadi di depan dimulai dari mata. Anda akan berbuat dengan tangan, Anda akan melangkah dengan kaki, Anda akan memikirkan sesuatu, itu dimulai dengan mata. Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara amati? Apa yang saudara cermati? Jadi kalau orang tidak punya mata, saudara, memang itu akan berbahaya sekali. Dia tidak akan tahu apa yang harus dia pikirkan, apa yang harus dia perbuat. Mata menjadi sebuah hal penting yang diciptakan Tuhan untuk dapat menolong seseorang. Pertama, untuk bisa berpikir. Setelah berpikir, dia bisa berbuat. Itu semua dimulai dari mata. Maka kalau orang kemudian diberi nasihat oleh Rasul Paulus, perhatikan. Ini menjadi persoalan. Ketika orang memperhatikan, dia dapat mencerap, dia bisa mengamati, dia bisa menolong otak kita untuk kemudian menganalisa apa yang ada di sekitar kita. Bahaya, ancaman, tantangan, atau sesuatu yang baik. Nah, ketepatan seseorang dalam bertindak ini kan menentukan kebahagiaannya. Jadi kalau orang itu bisa bertindak dengan baik, dia bahagia. Nah, untuk dapat bertindak dengan baik, dia butuh yang namanya sikap memperhatikan. Jadi kemampuan seseorang memperhatikan ini akan mempengaruhi sejauh mana kualitas kebahagiaan hidup. Karena ketika dia memperhatikan, dia kemudian memberikan informasi kepada otak kita untuk kemudian berpikir apa yang harus kita perbuat. Inilah yang kemudian dinasihatkan oleh Paulus. Paulus mengingatkan umat untuk memperhatikan. Kenapa? Hari-harimu jahat, tantanganmu besar, masalah yang kau hadapi tidak sedikit, tantangan yang kau hadapi bisa menghancurkan kehidupan imanmu. Perhatikan. Banyak sekali kita kemudian gagal hanya karena persoalan tidak memperhatikan. Hidup kita rusak karena tidak memperhatikan. Masalah kita muncul banyak karena kita tidak memperhatikan. Kita bermasalah dengan orang lain karena tidak memperhatikan. Kita mengalami masalah dengan pekerjaan kita karena tidak memperhatikan. Kita mengalami kerugian karena tidak memperhatikan. Kita akhirnya kebobolan karena tidak memperhatikan. Kita akhirnya mengalami apa yang disebut orang ditipu karena kita tidak memperhatikan. Apa yang kita tulis, apa yang kita catat, apa yang kita omongkan. Kita akhirnya terlilit kasus dengan orang lain karena kita tidak memperhatikan. Bahaya yang muncul banyak terjadi karena seseorang melupakan apa yang disebut dengan perhatian. Persoalan memperhatikan menjadi hal penting yang Paulus ingatkan. Kalau kamu mau eksis, kalau kamu mau bertahan untuk sesuatu yang baik, perhatikan. Nah, Paulus tambahkan kalimat di sini. Perhatikan dengan saksama.
Berarti perhatiannya itu double-double. Sudah memperhatikan, tapi perhatikan dengan saksama. Nampaknya saudara, kejahatan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi jemaat Efesus adalah tantangan yang tidak mudah untuk dikurai, untuk diselesaikan, untuk diputuskan, atau untuk ditentukan benar salahnya. Karena mungkin sesuatu yang sudah mendarah daging, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang mungkin selama ini tidak dianggap sebagai sebuah persoalan, tetapi kemudian mereka diberitahu bahwa ini persoalan. Sesuatu yang sudah mendarah daging, sesuatu yang sudah jadi kebiasaan, itu kan susah untuk kemudian diselesaikan. Itu susah untuk kemudian dihindari. Itu susah untuk kemudian dilawan, karena akan selalu datang menggoda kita, akan selalu mencengkram, yang orang sebut dengan sebutan ikatan. Orang kalau sudah terikat pada sesuatu itu kan susah mau keluarnya. Entah itu kebiasaan, entah terikat pada sesuatu, entah terikat kepada pola hidup, entah terikat kepada benda tertentu. Yang namanya sudah terikat, itu susah. Syukur kalau ikatan itu adalah ikatan yang baik. Tapi kalau ikatan itu adalah ikatan yang tidak baik, berarti kita ini setiap hari ada di dalam sebuah ancaman bahaya kehancuran. Berarti kita setiap hari ada di dalam bahaya-bahaya tantangan kehidupan yang namanya ikatan. Nampaknya jemaat di Efesus juga sedang berhadapan dengan hal-hal yang sulit untuk ditentukan benar salahnya, sulit untuk ditentukan bagaimana saya seharusnya bersikap, karena sudah betul-betul mendarah daging, sudah begitu membiasa dalam hidup mereka, sehingga mereka sulit sekali. Paulus perlu memberikan sebuah penegasan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, mereka yang tidak memperhatikan dengan seksama akan terhanyut oleh kejahatan-kejahatan itu. Mengapa? Karena tadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperhatikan. Jadi saudara, untuk memperhatikan itu rupanya bukan sekedar melihat. Ya. Memperhatikan itu bukan sekedar melihat. Memperhatikan itu berarti seseorang itu bisa menimbang, bisa menilai. Nah, untuk menimbang, menilai kan berarti orang harus punya ukuran. Nilai dulu. Ini baik atau tidak? Ini benar atau salah? Ini tepat atau tidak? Ini sesuatu yang perlu diikuti atau tidak? Orang kan perlu nilai dulu. Minimal nilai yang baik atau nilai yang jahat. Nilai yang benar atau nilai yang salah. Baru orang bisa berkata, ini baik, ini jahat. Ini baik, ini buruk. Ini tepat, ini tidak tepat. Ini yang seharusnya, ini yang diabaikan. Orang hanya dapat memperhatikan kalau di dalam diri orang itu ada yang namanya pemahaman. Jadi orang yang tidak dapat memperhatikan adalah orang yang memang kehilangan pemahaman. Jadi bagaimana untuk kita dapat memperhatikan, memiliki kemampuan memperhatikan sesuatu? Harus memiliki nilainya. Nah, kalau kita orang Kristen, kalau kita anak Tuhan, diminta untuk memperhatikan hidup kita, kita harus punya nilai-nilainya. Jadi kalau di sini tidak ada nilai, di sini tidak ada nilai, kita tidak bisa memperhatikan. Kita akan selalu luput untuk menentukan ini baik, ini jahat, ini buruk, ini yang tidak tepat, dan sebagainya. Orang yang pada akhirnya tidak memiliki pemahaman, tidak akan pernah memiliki kemampuan memperhatikan. Mereka yang tidak mampu memperhatikan akan mengalami kehancuran. Contohnya saudara, orang yang tidak tahu kalau kulit pisang itu licin akan menginjak kulit pisang yang ada di porselen. Ya, karena mereka pikir tidak ada apa-apa dengan kulit pisang, injak aja. Akhirnya terpleset, akhirnya jatuh, karena dia tidak punya pemahaman tentang sesuatu.
Orang yang tidak tahu kalau minyak itu licin, ya akan melindasnya saja. Akhirnya orang terpleset. Orang yang tidak tahu kalau pasir itu berbahaya, misalnya naik motor, ya orang akan ngebut, lalu dengan kemiringan tertentu belok, akhirnya terpleset. Itu kan semua persoalan pemahaman. Orang yang punya pemahaman menjadi modal untuk dapat memperhatikan sesuatu. Saudara, berdasarkan hal ini, saya ingin mengajak saudara untuk mendaratkan ini dalam prinsip-prinsip hidup yang perlu kita bangun di tahun yang baru. Dalam memasuki tahun baru, dalam menjalani hari-hari kita, nasihat Rasul Paulus ini menurut saya relevan, cocok, masih up to date untuk kita perhatikan agar kita bisa hidup. Kalau kita mau kehidupan kita, keluarga kita, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita tetap berjalan dengan baik di tengah-tengah situasi seperti ini. Yang pertama kita perhatikan lingkungan atau keadaan hidup kita hari ini dengan segala hal. Perhatikan. Kita harus perhatikan. Ketika kita tidak mau memperhatikan atau kita menjadi orang yang sangat cuek dengan persoalan-persoalan ini, ya jangan salahkan kalau berkatnya cuek, anugerah Tuhannya cuek, kesempatannya yang cuek, itu enggak. Iya kan? Karena kita lupakan kok. Minggu-minggu depan kita akan belajar apa artinya menjadi orang yang memperhatikan dalam hubungannya dengan peluang, kesempatan. Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya. Tapi kita lihat pertama bahwa untuk kita bisa tetap menjalani hidup di tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baik, untuk melihat apapun segala yang kita hadapi dengan lebih baik. Perhatikan lingkungan, perhatikan keadaan, perhatikan hidup dunia kita hari ini. Jangan cuek. Saudara lihat seperti apa kondisinya. Itu menentukan bagaimana kita akan menikmati kebahagiaan atau tidak hari-hari. Yang kedua, perhatikan diri kita sendiri. Kesiapan hidup kita di dalam menghadapi. Perhatikan lingkungannya, tapi perhatikan diri kita. Kondisi kita ini seperti apa? Apa yang perlu saya evaluasi dalam diri saya? Apa yang perlu saya perbaiki dalam diri saya? Apa yang perlu saya siapkan dalam diri saya? Apa yang kurang dalam diri saya? Kita tidak bisa juga akhirnya cuek dengan diri kita sendiri. Kecuali kita cuek dan kita mau bahayakan diri kita sendiri, ya tidak apa-apa cuek. Kolesterol udah naik, ya tetap aja hantam, ya tidak apa-apa. Ya yang rugi diri sendiri. Kolesterol saya naik kemarin. Setelah vaksin harus makan protein tinggi, rupanya proteinnya kebablasan, akhirnya naik kolesterol. Ya harus sudah mulai, berarti sudah mulai diperhatikan lagi makanannya, berarti proteinnya yang berbahaya dikurangi. Kalau mau tetap hidupnya sehat, harus kita memperhatikan kondisi kita, memperhatikan diri kita, memperhatikan hidup kita. Karena bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana kita bisa menjalani, menembus tantangan itu. Itu kan ada dua hal yang menentukannya. Seberapa besar, seberapa berat tantangan hidup kita hari ini, seberapa berat ancaman persoalan hidup kita, dan seberapa mampu saya. Orang kan bisa berhitung. Kalau saya tidak mampu, berarti saya harus persiapkan lagi, perkuat lagi, mampukan lagi, kuatkan lagi, supaya saya bisa. Apa yang kurang saya kuatkan, apa yang lemah saya bangkitkan kembali, apa yang perlu saya asah, saya pertajam kembali, saya pertajam. Jadi kita melihat situasi, kondisi, lingkungan di mana kita berada. Perhatikan juga diri kita. Ini yang dimaksud oleh Paulus.
Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kondisi kehidupan tantanganmu, kondisi lingkungan Efesus seperti apa, dan bagaimana kamu sekarang berada. Bagaimana kualitas manusia barumu, bagaimana kamu sebagai anak-anak terang. Perhatikan. Orang yang lupa memperhatikan situasinya dan dirinya, entah dia merasa dirinya kuat, entah merasa dirinya hebat, atau menganggap remeh lingkungannya, menganggap remeh tantangan dunianya, dia akan terjebak, dia akan terprosok. Kalau jatuhnya pelan, kalau jatuhnya udah terlalu keras, oke lah, masih bisa berdiri. Kalau jatuhnya jeblak, kesalahannya muncul karena kita tidak memperhatikan lingkungan kita, tidak memperhatikan hidup kita baik. Dan yang ketiga, milikilah pemahaman yang benar tentang hidup ini. Karena ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang hidup, kita dimampukan untuk memperhatikan. Miliki, pahami, perbanyak firman Tuhan dalam hidup kita, dalam hubungannya dengan membangun kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, saudara bisa juga perkuat lagi kualitas kehidupan saudara yang lain. Dalam dunia kerja saudara, dalam dunia rumah tangga saudara, dalam dunia keluarga saudara. Perkuat lagi apa yang perlu diperkuat. Pahami apa yang perlu dipahami. Pelajari apa yang perlu dipelajari. Tingkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Jangan cuma itu terus. Karena hidup kita ini berubah. Tantangan dunia kita selalu berubah. Keadaan kita selalu berubah. Kalau kita merasa dengan pola yang lama, oke, belum tentu di zaman yang baru, belum tentu di situasi yang baru itu selalu oke dan selalu cocok. Maka kita perlu terus mengembangkan diri kita. Ketika kita bisa mengembangkan, kita dimampukan tadi memperhatikan, bahkan memperhatikan dengan seksama. Berarti melihat, berarti ada proses kerja mental kita, menilai, mengamati, menganalisa, memikirkan bahaya, kemungkinan tantangan, melihat peluang. Ini kan kerja mental semua. Kerja mental itu dapat ketika kita mau memperhatikan. Ketika di dalam diri kita juga ada pemahaman. Nah, saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki kemampuan untuk memperhatikan segala sesuatu. Jangan anggap remeh, jangan lupa untuk kemudian punya sikap untuk lebih memperhatikan apa yang terjadi dalam kondisi situasi hidup kita. Karena perhatian-perhatian itulah yang pada akhirnya menolong kita, memampukan kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Saudara bisa bahagia atau tidak bahagia nanti sangat ditentukan oleh kondisi kehidupan kita. Bagaimana kita memperhatikan, bagaimana kita melihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan pagi ini yang ingin mengajak saudara untuk lebih memperhatikan, untuk lebih melihat, untuk lebih memahami apa yang seharusnya kita pahami. Karena perhatian-perhatian kita akan menolong kita untuk senantiasa mampu menghadapi tantangan kehidupan di tahun yang baru. Perhatikan dengan baik bagaimana kamu hidup. Jadilah orang bijaksana dan jadi orang yang berbakti, supaya kita dapat hidup sesuai kehendak. Minggu depan kita akan lihat bagaimana sebenarnya membangun kualitas kehidupan bijaksana dalam rangka memperhatikan hidup kita, agar kita tahu apa yang perlu kita berbuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu saya Bapak berdiri. Menaikkan pujian yang berkata, segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku.
menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Engkau. Untuk kami dapat memperhatikan hidup kami. Haleluya Yesus. Tolong kami ya Bapa. Ingatkan kehidupan kami terus ya Bapa akan kebenaran firman-Mu. Dan bentuklah hidup kami Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di tahun yang baru ini Bapa. Kami menyerahkan segenap hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong dan kuatkan hidup kami. Untuk dapat Tuhan senantiasa melakukan yang terbaik bagi pelayanan-Mu, bagi kehidupan kami, bagi apa yang Kau percayakan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap firman yang Kau berikan kepada kami siang ini. Kami percaya ya Roh Kudus, setiap firman tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman itu Tuhan, boleh Tuhan diingat selalu dalam hati kami, yang dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terus Tuhan pakai hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan dimanapun hamba-Mu berada. Teguhkan dan kuatkan kehidupannya. Bahkan setiap kami percaya terus dimampukan untuk menjalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Kuduskan setiap tangan kami, agar setiap berkat yang akan kami berikan ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan, pelayanan yang berkati. Siap memberi dengan penuh sukacita. Kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan kita. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Dia seperti tiang awan yang akan menundukkan kita dari terik siang. Dia akan menjaga kita selalu. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang
Nanti akan bertugas untuk ibadah raya tanggal 16 Januari. Pemimpin pujian nanti Ibu Adi Guna, dan singernya Saudara Fendi, LCD-nya Saudari Priska, cek suhu Saudari Dani, kolektan Ibu Lin, dan tim musik tim yang ada. Itu saja pengumuman gereja. Nanti saudara, setelah ibadah kita akan adakan koperasi dan arisan, dan dilanjutkan juga dengan pembagian sembako. Mungkin saudara yang pemuda yang ada bisa membantu untuk bersama-sama mengangkat dari rumah keluarga Ibu Solatin. Itu saja pengumuman gereja. Mari kita kembali berdiri. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi ini kami bersama-sama dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, membesarkan, mengagungkan Tuhan, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta dan belas kasihan. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami dapat bersama-sama berada di rumah-Mu, memuji, mengagungkan Tuhan. Biarkanlah setiap pujian kami, penyembahan yang kami naikkan, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap tangan yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, yang dengan suka hati dan dengan sukacita mengerjakannya, Engkau membalas dengan berlipat kali ganda hidup mereka semua. Hingga apa yang mereka kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur hari ini juga Tuhan tolong kami, memampukan kami untuk melaksanakan program gereja kami, untuk membagikan sedikit bingkisan bagi lingkungan masyarakat di mana kami berada. Kiranya setiap tangan yang sudah mengerjakan, setiap hati yang sudah tergerak untuk membantu pekerjaan, Engkau terus limpahi dengan anugerah. Engkau berkati mereka semua, dan biarlah hidup mereka menjadi kehidupan yang menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Inilah yang dapat kami kerjakan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami hari ini, di tengah-tengah kondisi sulit kami hari-hari ini, kami mau belajar untuk terus menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi sesama kami. Dan mampukanlah kami itu terus mengembangkan kualitas kehidupan kami untuk menjadi alat-alat Tuhan, saksi-saksi Tuhan yang indah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi kebutuhan gereja kami, untuk pembiayaan kontrak gereja yang akan kami bayarkan di bulan ini. Kami percaya Tuhan juga yang akan mencukupkan semua, Tuhan juga yang akan memberkati semua, sehingga kami dapat menjalani seluruh ibadah kami dengan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, Engkau yang senantiasa mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau karuniakan kepada mereka hikmat, anugerah, kekuatan,
mereka dapat menjalani segala sesuatunya dengan penuh kesungguhan. Engkau yang memberkati lingkungan kami, Engkau yang memberkati tetangga-tetangga kami. Anugerahkanlah berkat, anugerahkanlah karunia, anugerahkanlah sukacita bagi kami semua. Sebentar, kalau nanti kami akan melanjutkan dengan kegiatan koperasi, membagi sembako, dan akhirnya kami pulang, mari Engkau pimpin dan sertai kami. Tuntunlah kami dalam perjalanan. Tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Anugerah dari Allah turun memenuhi hati dan hidup kami semua. Sekarang turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, ulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.